Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hariani CN. Informasi seputar pemakaman di channel ini. Untuk season kali ini saya akan beritahu tentang perbedaan makam pahlawan dengan makam pejuang 45 ya. Ada bedanya, kita lihat dari sudut pandang pembayaran retribusinya. Nah, untuk makam pahlawan ya, itu retribusinya nol karena memang dikelola oleh pihak TPU dan dimonitor oleh Dinas Pariwisata. Jadi untuk retribusinya tidak ada gitu. Pahlawan-pahlawan nasional petak makamnya. Namun untuk pejuang 45 beda ya, makam pahlawan sama makam pejuang. Kalau pejuang 45 karena tempatnya di TPU menyesuaikan tarif normal harga sesuai yang diterapkan oleh Pemda gitu ya. Jadi kayak AA1 bloknya itu 100.000, AA2 80, A1 60, A2 40 gitu ya, disesuaikan dengan lokasi areanya. Adanya di blok berapa, bayarnya ya sesuai tarif retribusi tersebut. Nah, bagaimana nih Bu? Dulu itu kami pemakamannya gratis. Terus sampai saat ini kami nggak punya surat gitu ya. Bagaimana cara urusnya? Oke, di sini saya jelasin. Untuk di TPU DKI dihitung dari pemutihan tahun 93, maka itu jika yang nggak punya surat untuk petak-petak makam pejuang 45 bisa datang ke kantor TPU untuk dicek datanya lebih lanjut. Nanti akan dibuatkan surat notis untuk perpanjang dari tahun 93 ya. Dari tahun 93 sampai saat ini kurang lebih sekitar 10 periode ya. Nah, itu tinggal berdasarkan bloknya, adanya di blok berapa. Satu periodenya sesuai tarifnya. A2 40.000 misalnya. Berarti kalau misalnya 10 periode kenanya sekitar 400.000 sampai punya surat dan itu aktif seperti itu ya. Nah, ada nggak sih keringanan gitu ya untuk para pejuang-pejuang veteran gitu ya? Ada, jika memang mau mengajukan ke gubernur langsung. Jadi nanti dari pihak TPU kita lapor ke pimpinan untuk diteruskan ke gubernur. Biasanya maksimal sekali dapatnya 30% dari retribusi pengurangannya. Jadi misalnya 400.000 ya, 30%-nya sekian gitu ya. Jadi ya bayarnya 70% jika memang ada pengajuan. Tapi itu diprosesnya lama, kurang lebih 1 bulan baru ada jawaban dari balai kota. Seperti itu, karena kita dari TPU bersurat dulu ke suku dinas, dari suku dinas melanjutkan tindak lanjut ke dinas, dari dinas masuk ke balai kota, baru direferensikan untuk ke gubernur. Disetujui atau tidaknya kita menunggu lagi. Nah, prosesnya agak panjang gitu, padahal hanya dapat 30% pengurangan dari yang seharusnya dibayar gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang mau punya surat, bayar kurang lebih 10 periode, dilihat dari bloknya. Misalnya blok A2 kan 40.000, berarti kalau 10 periode sekitar 400.000 ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Tinggal lokasinya di blok apa. Kalau di blok A1 menyesuaikan, di blok A2, di blok AA1, blok AA2 itu tinggal menyesuaikan tarif retribusi sesuai PTSP kelurahan yang mengeluarkan. Nanti kode rekening, nomor virtual account itu didapat di kelurahan. Prosesnya sama seperti perpanjangan pada umumnya. Ahli waris datang ke kantor TPU untuk konfirmasi berapa periode kenanya. Nanti dibawa pengantar dari TPU, proses di PTSP kelurahan, bayar di Bank DKI. Dari PTSP yang mengeluarkan retribusinya, berapa rinciannya gitu ya. Baru nanti terbit surat, itu yang disimpan untuk bukti sewa petak makam di TPU tersebut, seperti itu. Jadi untuk pejuang-pejuang 45 yang pada nggak punya surat gitu ya, bisa datang ke TPU masing-masing, coba dikonfirmasi sudah diurus belum, sudah pernah punya surat belum gitu ya. Karena surat-surat zaman dulu itu
biasanya cuma sebuah sertifikat penghargaan bahwa dia itu pejuang 45 dari veteran. Biasanya ditancepin bendera bambu kuning itu dari veterannya. Nah, untuk pemasangan bambu runcingnya pun harus ada sertifikat jasa dari pejuang tersebut gitu kan. Jasanya apa nih di kesatuan dia gitu. Nah, itu nanti ada sertifikatnya terlampir, diberikan bambu runcing, bendera untuk ditancapkan di petak makamnya. Seperti itu. Nah, itu bisa lapor ke TPU untuk pemasangan benderanya. Namun untuk sertifikat lain-lain, segala sesuatu yang terkait jasa mendiang itu bisa konfirmasi ke veterannya gitu ya, untuk yang pejuang 45. Jadi kesimpulannya, petak makam pejuang retribusinya tetap dibayarkan sesuai dengan tarif retribusi yang diterapkan oleh PTSP, seperti itu. Kecuali pahlawan nasional. Pahlawan nasional itu dimonitor oleh Dinas Pariwisata dan itu menjadi objek pariwisata, makam religi dan sebagainya, jadi itu dibebaskan untuk biaya gitu. Kalau untuk pejuang kan punya keluarga, punya ahli waris yang mampu membayarkan, jadi dianggapnya retribusinya tetap umum karena pemakamannya di TPU Taman Makam Umum ya, Taman Pemakaman Umum gitu ya. Jadi ikutin aturan sesuai prosedur yang ada di TPU tersebut gitu. Untuk lebih lanjutnya bisa komen atau datang langsung ke TPU, bisa tanya, insya Allah saya jawab gitu ya. Nah, karena memang beberapa belakangan ini banyak yang mengurus petak-petak dari pejuang-pejuang 45. Kalau memang petak makamnya itu di TPU Kalibata itu biasanya free, tidak ada retribusi karena memang menyesuaikan jasa dari almarhum tersebut gitu ya. Kalau memang ditempatkan di tanah makam umum, retribusinya berlaku umum. Seperti itu ya kesimpulannya. Untuk berita yang lainnya insya Allah saya update di channel ini. Kabar-kabar yang lain mengenai seputar pemakaman insya Allah saya update di sini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.